Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bayu Merdeka Tirvistiananda dari UPT BMKG Stasiun Geofisika kelas 3 Ternate. Pada bulan September tahun 2018 di Palu, Sulawesi Tengah telah terjadi bencana alam yaitu tsunami yang menewaskan banyak korban jiwa. Sebanyak 2045 korban jiwa akibat dari bencana alam tersebut. Banyak yang berspekulasi tentang apa sebenarnya penyebab dari tsunami Palu itu sendiri. Apakah itu murni penyebab dari gempa bumi itu sendiri atau ada sumber lainnya yang mengakibatkan tsunami di Palu? Telah banyak penelitian-penelitian yang mengkaji dari sumber penyebab dari gempa bumi Palu itu sendiri. Karena itu, saya mencoba untuk mereview jurnal terupdate yang membahas tentang penyebab dari tsunami Palu pada tahun 2018. Di sini saya ingin berdiskusi dengan rekan-rekan dan Kepala UPT Stasiun Geofisika kelas 3 Ternate untuk membahas tentang jurnal terupdate ini. Oke, kalau begitu langsung saja kita saksikan diskusi online bersama rekan-rekan dan Kepala UPT Stasiun Geofisika kelas 3 Ternate yang membahas tentang jurnal terupdate Tsunami Palu tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Stasiun Geofisika Ternate, Pak Kustoro, dan yang saya hormati rekan-rekan dari staf Stasiun Geofisika kelas 3 Ternate. Mohon izin saya akan mempresentasikan jurnal ilmiah yang telah saya resum. Mohon izin. Untuk resum jurnal saya berjudul Model Sumber Longsoran Bawah Laut yang sesuai dengan berbagai catatan tsunami pada tsunami Palu tahun 2018. Di sini jurnal aslinya yaitu dari Kenji Nakata tahun 2020. Ini jurnal yang paling terakhir tentang pemodelan tsunami yang ada di Palu tahun 2018. Oleh karena itu, saya ingin mengulas kembali apa yang dibahas dari jurnal dari Kenji Nakata ini. Outline pada pagi hari ini yang saya akan jelaskan yaitu pertama pendahuluan seperti biasa, metode yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, sebenarnya sudah banyak jurnal-jurnal yang membahas tentang tsunami Palu itu sendiri, tapi pertanyaannya sebenarnya pembangkit dari tsunami Palu itu dari gempa bumi itu sendiri atau ada faktor lain yang diduga adalah longsoran. Nah, itu perlu kajian-kajian yang kompleks untuk membahas pembangkit dari tsunami Palu pada tahun 2018 ini. Penelitian ini dilatar belakangi yaitu tentu saja dari gempa bumi Palu itu sendiri pada tanggal 28 September 2018. Hasil survei lapangan pasca kejadian mengatakan ketinggian tsunami atau run up mencapai 10 meter di wilayah Palu. Itu menurut penelitian dari Mohari dan pribadi dan kawan-kawan tahun 2018. Kemudian pemodelan menggunakan parameter gempa bumi seperti strike, dip, dan rake itu tidak dapat menjelaskan data observasi yang ada, sehingga dibutuhkan penelitian untuk mengolah lebih lanjut apa sebenarnya penyebab dari tsunami Palu itu sendiri. Tujuan untuk penelitian ini yaitu untuk memperbaiki model yang sesuai dengan hasil observasi dan survei lapangan dari berbagai sumber pembangkit tsunami, gempa bumi maupun longsoran itu sendiri. Nanti ada model-model yang digunakan sehingga bagaimana model tersebut bisa menyamai hasil sintetik dan hasil observasi yang ada. Di sini hasil survei lapangan itu sendiri untuk grafik yang sebelah kanan dan sebelah kiri dari peta merupakan ketinggian run up dari penelitian dari pribadi dan kawan-kawan, Omira dan kawan-kawan.
Muhari dan kawan-kawan. Nah, di sini LSC1, LSC2, dan sampai LSC6. Ini LSC merupakan landslide candidate atau titik-titik yang digunakan untuk skenario pemodelan tsunami. Ini dipilih berdasarkan jurnal-jurnal yang telah terbit sebelumnya dan hasil trial and error. Kemudian data observasi yang digunakan di sini yaitu yang pertama pantauan, di sini ada catatan tide gauge di sini. Kemudian di sini yang menariknya ada data observasi waveform yang dibuat dari video, misalkan ada CCTV yang merekam pada titik tersebut, misalkan di Pantoloan, di Wani, dari video CCTV atau video apapun itu, ada waktunya pada video itu nanti dibuat time series waveform sehingga menjadi waveform observasi seperti berikut. Nah, di sini metodenya, diagram konsepnya itu sendiri yang tsunami di sini biasanya yang kita tahu dibangkitkan oleh gempa bumi. Di sini sumber pembangkitnya dari longsoran bawah laut. Longsoran bawah laut yang di sini yang menyebabkan gangguan dari air laut itu sendiri yang membuat gelombang tsunami terjadi. Kemudian alat-alat yang digunakan atau software maupun data dukung yang digunakan yaitu di sini menggunakan Titan 2D untuk memodelkan dari massa longsoran itu sendiri atau pergerakan massanya menggunakan Titan 2D, dan Jagurs digunakan untuk melakukan pemodelan gelombang tsunami-nya seperti Tsunami ataupun yang Comcot dan yang lainnya yang menggunakan prinsip dari shallow water. Kemudian batas penelitiannya yaitu di Teluk Palu itu sendiri di sini sangat rapat karena penelitian ini hanya mencakup wilayah di Teluk Palu saja dan dibuat 6 titik output pemodelan yang nanti akan disesuaikan atau dicocokkan dengan data observasi yang ada. Kemudian data dukung yang ada di sini menggunakan topografi dan batimetri dari website Badan Informasi Geospasial dengan grid yang sangat rapat 0,27 arcsekan atau sekitar 10 meter. Kemudian waveform observasinya yang pertama yaitu tide gauge pantauan, itu hasil rekaman dari tide gauge-nya. Kemudian infrared video waveform, ini yang saya bilang tadi, waveform yang dibuat dari video-video yang terekam pada saat kejadian tsunami itu sendiri. Kemudian hasil survei ketinggian run up dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian diagram prosedur pemodelan tsunami, yaitu yang pertama kita memodelkan dari pergerakan massa itu sendiri, yang biasanya gempa bumi sebagai sumber pembangkit utama. Di sini untuk longsoran terdapat parameter yang berbeda dengan gempa bumi, yang biasanya strike, dip, rake, dan besarnya slip. Di sini cukup kompleks, yaitu seperti dimensi dari longsoran itu sendiri, radius, dan ketebalan longsoran, kemudian sudut dari orientation angle atau sudut dari longsoran itu sendiri, kemudian lokasi dari tempat longsoran itu, bed friction atau gesekan massa longsoran dengan tanah di bawahnya, dan internal friction angle. Kemudian dilakukan perhitungan pergerakan massa dari longsoran dimodelkan dengan perhitungan pada pergerakan tiap waktunya. Selanjutnya, yang terakhir ialah dilakukan pemodelan tsunami. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, pemodelan tsunami dengan sumber gempa bumi. Nah, di sini juga menjelaskan tentang pemodelan dengan gempa bumi. Dicoba bagaimanakah hasilnya. Pada parameter gempa bumi menggunakan parameter USGS, didapatkan hasil seperti berikut. Pada Wani dan Pantoloan cukup mirip
waktu tibanya, namun amplitude gelombang yang tidak konsisten dengan data observasi. Dan untuk ketinggian run-up-nya memang cukup berbeda dengan hasil survei yang telah dilakukan pada hasil pemodelannya. Kemudian dari metode Gemlot itu sendiri, dilakukan pemodelan dengan parameternya digunakan yaitu menggunakan parameter hasil pembacaan dari citra satelit Sentinel-2. Oleh karena itu didapatkan deformasi kerak di situ yang akan menjadi parameter-parameter untuk pemodelan tsunami. Didapatkan waktu tiba dan amplitude yang telah sesuai di daerah Wani dan Pantoloan, akan tetapi untuk wilayah lainnya sangat tidak cocok dengan model observasi. Kemudian tinggi run up-nya untuk di wilayah Wani dan Pantoloan sudah cukup hampir sama, akan tetapi di wilayah selatan memang cukup jauh dengan hasil modelnya dari model observasi. Nah, kemudian di sini menggunakan skenario tsunami, menggunakan longsoran. Di sini digunakan 10 skenario, memang cukup banyak. Yang A sampai F menggunakan titik-titik yang LSC di awal tadi, yaitu dimodelkan pada tiap titik pemodelan longsoran di sebelah sini itu dimodelkan semua sehingga dicari mana yang lebih pas dengan hasil observasi. Di sini beberapa parameternya, mulai posisi, kemudian dari dimensi longsoran itu sendiri, dan selanjutnya waktu di mana dimulai longsoran itu terjadi. Selanjutnya, dari pemodelan A, B, C yang di sebelah utara, itu dari model C saja yang memiliki hasil yang cukup mirip dengan data observasi yang berada di wilayah utara Teluk. Oleh karena itu, dilakukan pemodelan di model C, didapatkan hasil yang cukup sesuai pada waveform maupun untuk ketinggian run up itu sendiri. Sumber longsoran di lepas pantai juga dilakukan, yaitu di LSC2 di sebelah sini, itu merupakan sumber dari model C itu sendiri. Kemudian untuk longsoran dimodelkan terjadi 70 detik setelah gempa bumi. Sehingga hal tersebut mencocokkan waktu tiba dari gelombang tsunami itu sendiri. Selanjutnya dari model E, di model E di sini yaitu yang mewakili wilayah selatan yang memiliki hasil observasi dan sintetik yang cukup baik. Untuk di wilayah selatan, posisinya sebelah selatan dari Teluk, di sini didapatkan hasil model sintetik yang mirip dengan hasil observasi untuk data waveform observasi di wilayah selatan. Dan ketinggian run up juga cukup mirip dengan data observasi. Hal tersebut membuat model C dan model E merupakan dugaan kuat model yang akan digunakan pada penelitian ini. Nah, selanjutnya selain model dari single model atau model longsoran masing-masing tiap titik, di sini juga dimodelkan dengan model kombinasi, yaitu menggabungkan dua titik longsoran untuk terjadi, dimodelkan, dan dilakukan hasil analisa model sintetiknya. Di sini menggunakan model H, di mana model H itu adalah gabungan dari model C dan model E yang tadi. Didapatkan hasil yang cukup konsisten, terutama untuk waktu tiba gelombang tsunami itu sendiri, dan ketinggian dari run up dengan hasil survei yang telah dilakukan pada penelitian selanjutnya. Ini yang menunjukkan kemiripan hasil sintetik dengan observasi. Sehingga dari model H juga dapat disimpulkan itu sendiri merupakan hasil yang cukup konsisten dari penelitian-penelitian sebelumnya.
Selanjutnya untuk kesimpulan pada penelitian ini yaitu meskipun gempa bumi sebagai penyebab utama dari tsunami Palu, hasil pemodelan tidak dapat menjelaskan dengan data observasi yang ada. Jadi perlu dilakukan pemodelan-pemodelan yang lain, longsoran ataupun coastal collapse. Kemudian dugaan longsoran bawah laut sebagai sumber dalam pemodelan tsunami dapat menjelaskan data observasi sehingga waveform dari video maupun sensor tight gauge itu merupakan bukti kuat untuk menjelaskan model sintetik yang telah dilakukan. Kemudian dari pertimbangan dari berbagai model, diperoleh model terbaik untuk kombinasi dua longsoran, yaitu di sebelah utara Teluk dan di sebelah selatan Teluk, sehingga dapat menghasilkan model waveform yang cukup konsisten dengan data observasi dan ketinggian run-up yang sesuai dengan data survei. Estimasi dimensi sumber longsoran yang terjadi yang sesuai tersebut itu menunjukkan di bagian utara lebih kecil daripada di bagian selatan dengan volume masing-masing 0,02 km kubik dan 0,07 km kubik untuk utara dan selatan. Dan longsoran di utara terjadi lebih lambat, yaitu 70 detik setelah gempa bumi itu terjadi. Saran pada penelitian ini yaitu untuk melakukan pemodelan dengan sumber kombinasi dari gempa bumi dan longsoran bawah laut dengan parameter yang lebih baik. Pemodelan dengan longsoran bawah laut dengan mengembangkan proses dinamis dari pergerakan massa yang lebih akurat. Itu merupakan saran dari penelitian ini. Mungkin itu saja presentasi yang telah saya sampaikan pada pagi hari ini, tidak banyak. Mungkin selanjutnya akan saya buka sesi tanya-jawab. Mungkin untuk Pak Kus ataupun rekan-rekan, kalau misalkan ada pertanyaan mungkin dapat disampaikan. Terima kasih. Terkait pemodelan tadi, di model H itu kan ada dua sumber ya. Model H. Sumber utara sama selatan. Ya. Nah ini. Itu alasannya kenapa harus pakai dua sumber gitu? Kenapa nggak satu? Kenapa nggak tiga? Nah, ini kenapa harus pakai dua sumber longsoran? Cukup menarik dari pertanyaannya. Di sini dari model H itu merupakan kombinasi sebenarnya hasil trial and error itu sendiri. Dari model-model yang single source tadi, diambil yang paling bagus dengan data observasi di wilayah utara, yaitu di model C, dan di wilayah selatan di model E. Kenapa harus dibuat dua? Kenapa enggak selatan atau selatan yang lebih besar atau yang utara lebih besarkan, sehingga yang selatan juga nyatet, itu terkait dengan waktu tiba. Ketika hanya memodelkan wilayah utara, untuk waktu tiba di wilayah selatan, tidak konsisten dengan data observasi. Apabila hanya memodelkan di wilayah selatan saja, di wilayah hasil data observasi di wilayah utara kurang sesuai, sehingga dilakukan dua pemodelan yang dilakukan bersamaan. Meskipun model C itu sendiri dia terjadi 70 detik setelah gempa bumi itu terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan model kombinasi dari dua longsoran sehingga dapat menyamakan data observasi di wilayah utara Teluk maupun di wilayah selatan Teluk. Seperti itu. Jadi waktu tiba ya, karena waktu tiba. Iya. Khususnya untuk waktu tiba. Terima kasih. Baik, saya yang bertanya sekarang ya. Ya Pak, siapa? Pertama, apakah ini syarat ya atau kewajiban dalam kamu mengikuti diklat PMG ahli? Apakah harus ini sebagai syarat gitu ya, harus bikin resume jurnal ilmiah ini? Untuk pertanyaan pertama, memang benar untuk tugas akhir dari diklat PMG ahli ini untuk membuat resume jurnal internasional dan nantinya akan dipresentasikan ke rekan-rekan ataupun atasan di
UPT, seperti itu Pak. Baik, satu lagi baik. Oke Mas, ya Mas, bagaimana Mas? Kalau kita bicara masalah tsunami ini kan kita bicara masalah cocokologi ya kan? Ya benar. Oh, nah di dalam jurnal ini hanya dibahas tentang satu, tadi kan di model H tadi kan, itu kan satu penggabungan dari dua sumber. Ada nggak mungkin yang mendekati dengan data real di lapangan, dengan kita mengkombinasikan beberapa model di antaranya itu? Masih ada kemungkinan lain nggak, atau memang dari penulis dari ini dia menyatakan bahwa model H ini yang paling mendekati gitu? Tapi sebelumnya dia pernah melakukan apa tidak dengan sumber-sumber yang lainnya gitu, yang dari 6 sumber itu digabungkan gitu. Nah, oke, mungkin terima kasih. Di sini sebenarnya skenarionya cukup banyak. Memang benar ini teknik untuk cocokologi atau mencocokkan dengan data observasi yang ada. Oleh karena itu menggunakan skenario yang cukup banyak, 10 skenario di sini. Ada skenario yang single source ataupun skenario yang kombinasi dua longsoran maupun kombinasi antara fault parameter dari gempa bumi dan longsoran itu sendiri dikombinasikan. Dan di sini yaitu di model G yang memodelkan model gempa bumi dan model longsoran. Kan tapi hasil yang didapatkan di model G kurang cukup baik, terutama untuk amplitudenya yang sangat kecil, Mas. Sehingga tidak dapat menyamai ketinggian dari data observasi ini untuk model G ini. Di sini juga memodelkan dengan model J ini, model I dan model J, yaitu coastal collapse atau dari pantai itu sendiri. Dia juga memodelkan, akan tapi tidak semirip dari model H ini sendiri. Memang model H ini memang belum sempurna. Pada penelitian ini juga disebutkan memang masih banyak evidence yang belum terbukti di model H ini. Akan tapi untuk saat ini model ini yang mungkin paling cocok dengan data observasi. Mungkin seperti itu aja, Mas Taufik. Mungkin Pak Kus, mungkin ada tambahan atau pertanyaan lagi? Ya, Pak? Oke, dari saya cukup baik. Apresiasi yang sangat tinggi untuk hasilmu ini, bagus. Siap, terima kasih Pak. Mungkin sekedar informasi saja, karena ini saya rekam, nanti akan saya upload di YouTube. Mungkin nanti besok ataupun lusa akan saya bagikan linknya untuk di YouTube, Pak. Terima kasih. Mungkin saya tutup, itu saja presentasi dari saya tentang pemodelan tsunami di Palu. Kalau misalkan ada kekurangan, mohon maaf. Mungkin itu saja presentasi saya pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Dan tetap menjalankan puasa dengan maksimal, Pak. Amin. Amin. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.